Ya, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat malam hari ini, kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang di tempat ini, kami boleh saling membangun satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, dan kami mengalami Kristus Yesus sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar Tuhan sharing firman Tuhan kami pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami Tuhan. Boleh kami berpikir, mengenakan pikiran Kristus, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan itu menjadi rema dalam hidup kami, dan dapat kami lakukan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diurapi dan diberkati Tuhan katakan, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Hari Minggu kemarin saya menyampaikan yaitu tentang manusia rohani. Kenapa saya menyampaikan tentang manusia rohani? Karena memang berbicara tentang firman Tuhan itu adalah hal-hal rohani. Berbicara tentang kerajaan Allah itu adalah hal-hal yang rohani, bersifat rohani. Nah, kenapa hal rohani ini menjadi hal yang penting bagi kita? Hal rohani ini harus terbangun di dalam akal budi kita. Hal rohani ini harus terbangun di dalam mindset berpikir kita. Bagaimana cara berpikir kita harus dilingkupi dengan pemikiran-pemikiran rohani. Nah, sehingga input yang masuk ke dalam kehidupan kita hal-hal yang rohani, maka keluar dari hidup kita itu hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani ini berbicara tentang kebenaran, ya, kebenaran di dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa kebenaran yang sejati adalah kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebab itu ketika kita melakukan segala aktivitas, perkara-perkara yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengajarkan kerjakan semuanya menurut iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita tahu bahwa kita menyatu dengan Dia, menjadi satu roh dengan Yesus Kristus Tuhan, maka apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan semata-mata guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kenapa gereja harus memberitakan hal-hal yang rohani? Karena ini adalah suatu dasar dari kehidupan kita anak-anak Tuhan, sehingga ketika kita masuk kepada dunia kerja, masuk kepada dunia pelayanan kita masing-masing, kita sudah tahu harus bertindak dan berbuat apa. Kita sudah tahu harus berkata seperti apa. Karena apa? Karena kita sudah terdidik dalam hal-hal yang rohani, ya. Sehingga hal yang rohani ini bukan saja menjadi hal yang rohani, tetapi hal rohani ini menjadi realita. Contoh, di dalam dunia kerja kita melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab misalkan, ya. Dan akhirnya dengan rasa tanggung jawab yang penuh yang kita kerjakan, kepercayaan demi kepercayaan diberikan dalam kehidupan kita, ya. Bermuara dari tanggung jawab yang kita berikan dalam pekerjaan kita. Nah, hal-hal rohani adalah hal-hal yang baik yang dapat kita kerjakan, yang dapat kita lakukan, yang akhirnya itu akan menjadi realita, akan menjadi suatu kenyataan. Oh, saya hidup di dalam Tuhan. Saya mengamalkan pekerjaan-pekerjaan roh atau pekerjaan-pekerjaan rohani dalam diri saya. Saya dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui apa yang saya kerjakan. Kenapa? Karena kita mendasarinya dengan kebenaran Tuhan dalam hidup setiap kita. Ya, saya rindu bahwa kebenaran Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita dan teraplikasi keluar. Akhirnya kita boleh menikmati anugerah berkat Tuhan yang berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kita pergunakan kehidupan kita sebaik-baiknya. Dulu Tuhan mencatat firman-Nya itu di loh batu, ya. Tetapi hari ini Dia mencatat segala firman-Nya di dalam loh hati manusia. Jadi nggak ada lagi manusia yang berpikir, saya nggak ngerti Tuhan, saya nggak ngerti firman Tuhan. Kita semua besar kecil kita mengerti Tuhan, kita mengerti firman Tuhan. Kita sudah mengerti
apa yang menurut kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, kita semua mengerti hal tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, maukah kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan? Apa yang kebenaran itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita? Keputusan ada pada saudara dan saya, ya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa di Israel sana dari 2000 tahun yang lalu, semenjak hancurnya bait suci, mereka tidak lagi punya tempat untuk beribadah, ya. Akhirnya mereka sekarang datang ke sinagoga. Sinagoga itu suatu tempat di mana mereka di situ melakukan aktivitas seperti rumah kedua, ya. Mereka bisa berbicara tentang bisnis di sana, mereka bisa belajar tentang kitab Taurat di sana, mereka bisa berdiskusi, mereka bisa nyanyi-nyanyi, mereka bisa berdoa di sana. Artinya segala sesuatu yang mereka kerjakan bisa dilakukan di tempat tersebut, ya. Nah, kita juga mendapat pesan dari pembicaraan Tuhan Yesus, ya. Sebelum bait Allah itu dihancurkan, baik yang di Gunung Gerizim maupun yang di Yerusalem, sebelum itu dihancurkan, Tuhan Yesus sudah berkata kepada si perempuan Samaria bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa lagi di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, tetapi kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, artinya kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita beribadah kepada Tuhan bukan menggunakan sistem agamawi yang diatur dengan peraturan, ya. Tetapi kita beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran yang sudah hidup, tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Artinya Tuhan tidak lagi jauh, Tuhan tidak lagi hinggap dan pergi meninggalkan Saul, tetapi Tuhan tinggal tetap di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya Bapak Ibu. Nah, dimensi tentang Roh Kudus yang pertama kita akan pelajari yaitu bagaimana kita mengenali Roh Kudus, ya. Dalam Kolose 1 ayat 19, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari kehadiran Yesus Kristus di dunia, ya. Bapa Tuhan pencipta, kedua Tuhan yang berfirman, ketiga Roh Kudus yang menyatu dengan kehidupan kita manusia, ya. Kolose 1 ayat 19 saya bacakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kita tahu Bapa sebagai figur, ya, sebagai figur. Kemudian firman sebagai perkataan Tuhan. Dan Roh Kudus sebagai rohnya Allah. Baik Bapa, firman, dan Roh Kudus adalah roh, dimensi roh. Nah, sebab itu pada kenyataannya kepenuhan Allah ini, Bapa, firman, dan Roh Kudus terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di Kolose 2 ayat 9 di sana dikatakan, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, ya. Bapak Ibu, kalau di tema Natal kita sering dengar seorang anak telah lahir, ya. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa pribadi tersebut? Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini Dia ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tahu prosesnya. Dia yang ada di tempat maha tinggi, Dia harus menjadi manusia, kemudian Dia naik ke surga dan kembali menjadi kepada keadaannya semula, yaitu sebagai roh. Tapi kita sudah melihat bahwa Yesus, pribadi Yesus pernah datang ke dalam dunia ini dan Dia telah berfirman kepada setiap manusia pada waktu itu, ya. Nah, kepenuhan kealahan ada tinggal dalam Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu, Roh Kudus ini adalah representasi Tuhan Yesus sendiri, ya. Kenapa saya katakan Roh Kudus adalah representasi Tuhan Yesus sendiri? Karena Yesus sendiri berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu berasal dari Tuhan Yesus. Artinya Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri.
Ya, Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi di dalam Roh Kudus ini adalah pintu masuk kepenuhan kealahan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan katakan kami akan tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Ya, artinya Bapak Ibu, kalau kita sadari betapa besarnya kepenuhan kealahan itu tinggal di dalam kehidupan kita, kita harusnya tidak pernah merasa takut lagi. Kita harusnya tidak merasa khawatir lagi. Apapun tantangan, apapun pencobaan mungkin yang datang ke dalam kehidupan kita, apapun mungkin yang menjadi doa-doa kita yang mungkin sampai hari ini kita merasa belum mendapat jawaban, kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu takut lagi. Karena apa? Tuhan yang besar, Tuhan yang tahu segalanya, itu tinggal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Nah, mengenal Roh Kudus berarti kita mengenal bahwa Yesus Kristus adalah pribadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap kita. Dia adalah disebut juga Roh Kristus, dan dia juga disebut adalah Roh Allah yang tinggal dalam kehidupan kita orang percaya. Ya. Nah, kita baca dalam Yohanes 1 ayat 3 sampai 5. Yohanes 1 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan ayat 3. Oke. Yohanes 1 ayat 3 sampai 5. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu oleh Yesus, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan Dia tidak dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, yaitu Yesus Kristus. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai terang tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu, artinya kita boleh melihat bahwa secara garis besar, ya, kehadiran baik Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itu kepenuhan Bapa, Firman, dan Roh Kudus ada pada Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang utusan yang dikatakan pada waktu itu Dia datang menjadi manusia, menjadi terang, yaitu terang manusia yang bercahaya di tengah kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai terang tersebut. Dan itulah di mana kita tinggal hari ini bersama dengan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus merubah paradigma kita, berpikir kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, apa yang kita berikan kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan di mana? Sedangkan di gereja ini adalah tempat kita belajar, ya, tempat kita menimba ilmu tentang kebenaran Kristus yang terus Tuhan mau tambah-tambahkan dalam kehidupan kita sampai kita mengalami yaitu yang namanya kepenuhan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Nah, ketika kepenuhan Kristus ini kita alami, sesungguhnya kita terbebas dari segala ikatan-ikatan duniawi, ya. Karena apa? Karena penyatuan dengan Kristus berarti kita sudah tidak lagi hidup dalam pandangan-pandangan atau pikiran-pikiran secara daging. Ya. Daging sampai hari ini, daging tetap akan membawa kematian atau kebinasaan. Ya. Orang yang tadinya Tuhan mau jadikan orang tersebut setiap kita umur panjang. Ya. Lalu dia sembrono dengan hidupnya, lalu dia sembrono dengan gaya hidupnya, kedagingannya lebih kuat dalam hidupnya. Jangan salahkan Tuhan kalau umurnya mungkin bisa diperpendek oleh Tuhan. Ya, Pastor pernah sampaikan bahwa sebenarnya umur kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan menentukan setiap kita boleh berumur panjang. Ya, nah, tetapi kalaupun kita dikasih umur panjang sama Tuhan, misalkan saya dipatok umur 70. Kalau saya tidak bisa menjaga bait Roh Kudus atau tubuh saya yang ada dalam diri saya, tetap saya mungkin akan dipanggil pulang umur 70. Tetapi apakah dalam usia itu
saya roh, jiwa, dan tubuh saya terpelihara sempurna? Apakah saya menjaga baik Roh Kudus ini seperti saya menjaga tubuh saya sendiri? Ya. Nah, demikian Bapak Ibu, ketika kita mengikuti keinginannya Tuhan, kita pakai cara-caranya Tuhan, bukan cara-caranya kedagingan kita, ya. Yang selalu kedagingan kita tidak berpikir panjang, ya. Saya beri contoh Pak Widodo, ya. Ketika sebelum menandatangani kontrak ataupun perjanjian apa ataupun pengesahan apa, pasti Pak Wid akan cek dulu. Betul Pak Wid ya? Seperti itu ya Pak Wid. Akan dicek dulu kebenaran dari isi perjanjian tersebut. Kalau semuanya sudah fix benar, baru berani untuk ditandatangan. Nah, kehidupan kita pun dalam segala aspek, segala sesuatu yang kita mau ngambil keputusan apapun, kita harus belajar berpikir panjang. Ingat, pikiran Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Perasaan Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kehendak Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara dan saya pada prinsipnya kita sudah menyatu dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Atau Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus atau Roh Allah itu telah menyatu dengan kehidupan saudara dan saya. Ya. Nah, gunakan cara berpikir ini bahwa tidak ada lagi yang bisa memisahkan saudara dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus, dengan Roh Kristus, dengan Roh Allah yang ada dalam hidup saudara, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun itu namanya, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Ya, kalaupun kita melarikan diri dari Tuhan, ya, itu salah di kita. Kita akan mengalami goncangan dan lain sebagainya, itu salah di kita. Ya, kita yang melarikan diri dari Tuhan. Kita yang seringkali menjauhkan pemikiran-pemikiran Kristus yang seharusnya ada dalam kehidupan kita, kita abaikan. Ya, sebab itu jangan salahkan Tuhan kalau kehidupan kita selalu dipenuhi dengan tantangan dan cobaan. Ya, yang mungkin menurut manusia kok bisa terjadi seperti ini, kok bisa terjadi seperti ini. Ya, seperti anak yang bungsu, dia dalam kelimpahan dengan bapaknya. Ya. Dan pada waktu itu ketika dia dapat warisan, itu bukannya dia berarti salah dalam hal itu. Anak ini sudah akil balik. Menurut peraturan di sana dia berhak untuk mengambil warisannya. Ya. Tetapi warisan itu disalahgunakan. Akhirnya dia hidup dalam keterpurukan. Dia ingat kepada bapaknya, dia balik dalam keadaan miskin, dalam keadaan compang-camping. Tetap diterima oleh bapaknya. Nah, bukan salah dari pihak Tuhan, tetapi seringkali kita yang melepaskan atribut kita, yaitu Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Kita menggunakan cara-cara kita sendiri. Sebab itu, ketika ada konsekuensi, jangan kita menyalahkan Tuhan. Introspeksi diri, oh iya saya salah. Melakukan kehendak ini dan kehendak itu tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi atas dasar kedagingan kita. Ya, Bapak Ibu, ini yang pertama, kenali bahwa Roh Kudus adalah roh Yesus Kristus. Roh Kudus adalah roh Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Artinya kepenuhan Allah berdiam dalam kehidupan kita orang percaya. Ya. Nah, yang kedua, setelah kita mengenal Yesus Kristus, barulah kita dapat menerima sepenuhnya, yaitu dari kepenuhan Dia. Ya. Kita menerima Yesus Kristus, barulah berjalannya waktu, pemikiran kita terus diperbaharui di dalam Tuhan, sampai akhirnya kita memiliki yang namanya kepenuhan Kristus. Ya. Efesus 4 ayat 13. Tolong ini bukakan. Efesus 4 ayat 13 saya bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita sambung dengan Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yaitu dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa.
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17-nya saya bacakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, Bapak Ibu, kita pastikan bahwa Yesus Kristus ini adalah satu-satunya Allah yang kita puji, yang kita sembah, yaitu setiap kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah kepenuhan kealahan ada pada hidup Yesus Kristus, ya, yang ada dalam kehidupan setiap kita. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya Dia adalah segala sesuatunya dalam kehidupan alam semesta ini. Ya, Kolose 1 ayat 17 jelas dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, artinya saudara, kita tidak pernah salah dalam memilih juru selamat dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus Kristus itu adalah seluruh kepenuhan kealahan yang tinggal dalam Yesus Kristus, dan sekarang manifestasi Yesus Kristus tinggal dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Ya, artinya saudara dan saya tidak pernah berjalan sendirian. Ya, kita menerima kepenuhannya, yaitu kepenuhan Kristus, karena tingkat pertumbuhan yang terus berjalan dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan terus berjalan, ya, terus mengalami sampai kepada puncaknya, yaitu kepenuhan Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, nah Bapak Ibu, kepenuhan Kristus, ya, kepenuhan kealahan, kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa ketika kita belajar tentang karunia atau buah roh, ya, buah roh, kasih, damai sejahtera, sukacita, itulah yang dimaksudkan kepenuhan-kepenuhan Allah tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Buah roh, ya. Nah, buah roh adalah sesuatu yang rohani, adalah sesuatu yang roh, ya. Tetapi ketika buah roh itu ada dalam kehidupan kita, misalkan kasih atau kesabaran. Nah, bagaimana buah roh ini, kasih dan kesabaran ini bisa termanifestasi dalam kehidupan kita, bisa keluar dari hidup kita, yaitu ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang ngeselin, mungkin dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam apapun, yang nyebelin dan lain sebagainya. Ya, disinilah buah roh berfungsi dalam kehidupan kita. Kita memiliki kasih dan kesabaran dalam menghadapi situasi kondisi, yaitu orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan pemikiran kita. Ya, kita mempunyai perbekalan Kristus atau Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kepenuhan di dalam Dia kita boleh alami dalam kehidupan kita, walaupun bertahap, tetapi itu menjadi suatu kepastian. Ya, karena kita tidak berjalan sendiri, ada Roh Kudus yang menuntun kita, yang memberikan kemampuan kepada kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, juga yang mengingatkan apa yang Yesus katakan kepada kita. Ya, yang terakhir, yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita belajar tentang siapa Roh Kudus, kenali Roh Kudus, yaitu Dia adalah Roh Allah sendiri, atau Roh Yesus Kristus sendiri, atau Roh Allah itu sendiri. Ya, yang kedua, setelah kita mengenal Yesus Kristus, barulah kita dapat menerima sepenuhnya kepenuhan dari Dia. Nah, sekarang kita mau bicara tentang yang ketiga, yaitu dampak kepenuhan daripada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, dampak kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 29. Kalau ini bukakan. Roma 8 29. Saya bacakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, artinya saudara dipilih, saya dipilih dari semula, dan kita juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Supaya Ia, anaknya itu, yaitu Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara kita. Ya, di antara banyak saudara, di antara kita yang hadir malam hari ini, Dia menjadi yang sulung. Ya, nah itu
predikat yang Tuhan Yesus dapatkan, dia menjadi yang sulung dari banyak saudara, yaitu kita. Nah, sekarang kita baca dalam Yakobus 1 ayat 18. Yakobus 1 ayat 18. Saya bacakan. Atas kehendaknya sendiri, yaitu atas kehendak Yesus sendiri, Yesus telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu, pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, Bapak Ibu, Yesus menjadi yang sulung di antara kita, saudaranya. Kemudian kita menjadi yang sulung di antara semua ciptaannya. Artinya semua ciptaannya, yaitu orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi yang sulung di antara mereka. Nah, lalu apa sebenarnya definisi dari kesulungan? Ketika kita menerima dampak kepenuhannya, kita diangkat menjadi anak-anak sulung. Saudara, anak sulung ini mempunyai hak yang luar biasa. Dalam hal warisan saja, anak sulung ini mendapat 2 bagian. Misalkan ada anak semuanya 3, dihitungnya 4. Nanti yang 2 bagian ini untuk anak yang pertama, yang untuk anak kedua dan ketiga mendapat masing-masing 1/3 bagian. Nah, Bapak Ibu, dari pembagian ini anak yang sulung mendapat prioritas, mendapat prioritas. Di sini dikatakan Kristus adalah yang sulung dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus dinyatakan sebagai anak sulung Allah. Sebab yang sulung Kristus memiliki posisi utama, otoritas tertinggi, dan warisan kekal. Sehingga kita sebagai gereja selalu melalui persatuan dengan Kristus turut mengambil bagian dalam hak kesulungannya, yaitu sebagai anak-anak Allah dan sebagai ahli waris dengan atau bersama dengan Kristus. Nah, inilah hak kesulungan yang kita peroleh dalam setiap kehidupan kita. Saudara dan saya menjadi yang sulung. Sebab itu firman Tuhan berkata begini. Di dalam satu keluarga ada satu orang yang diselamatkan, maka seluruh keluarga itu akan menerima keselamatan. Artinya kita menjadi yang sulung, kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita ada, maupun di rumah tangga, di keluarga, maupun di tempat di mana kita bekerja, kita dapat menjadi yang sulung. Artinya kita memiliki figur seperti Kristus Yesus. Dia datang, dia ada untuk melepaskan orang dari segala belenggu-belenggu. Itulah jati diri kita di dalam Kristus. Kita menjadi yang sulung. Nah, hak kesulungan ini mengingatkan kita yaitu tentang prioritas dan keutamaan yang seharusnya diberikan Allah dalam kerajaannya, yaitu ke dalam kehidupan kita. Hak istimewa yang diberikan kepada kita. Nah, saudara, hak kesulungan ini dikatakan begini, saudara. Makna hak kesulungan bagi gereja adalah sebuah panggilan untuk menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Allah, yaitu yang memiliki Kristus sebagai yang sulung. Ini berarti mengutamakan Allah, bertanggung jawab dalam pelayanan, menghargai warisan rohani, dan tidak menukar berkat kekal dengan hal duniawi yang fana. Artinya Bapak Ibu, dengan kesulungan ini kita tahu jati diri kita. Kita hidup dalam kebenaran Kristus dan kita terus berjalan dalam kebenaran Kristus, maka kehidupan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Akan menjadi keselamatan bagi orang-orang yang memerlukan keselamatan. Bagi mereka yang membutuhkan kehidupan kita, mereka akan merasakan kekuatan dari kehidupan kita. Mereka akan merasakan betapa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Melalui siapa? Melalui kehidupan kita. Artinya, sebagaimana Tuhan berfirman, kita pun berkata-kata. Kita pun mengeluarkan firman dari lidah bibir kita. Kita pun mengeluarkan tindakan, perbuatan. Sebagaimana Yesus memiliki perasaan belas kasihan, demikian juga kehidupan kita sebagai yang sulung dari antara banyak saudara. Banyak dari kehidupan keluarga kita mungkin yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka sepertinya masih terbelenggu dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saya rindu kita memiliki patokan
dalam kehidupan ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Ya, satu ayat terakhir Bapak Ibu, satu ayat terakhir dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Nanti kita masuk kepada sharing. Galatia 6 ayat 7 sampai 8, saya bacakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, Bapak Ibu, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Dan firman Tuhan malam hari ini juga sinonim dengan hal itu, karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya, contoh Bapak Ibu, orang yang selalu aktivitasnya mungkin di malam hari, ya, diskotik, night club atau apapun itu, saudara, dan dia menghabiskan hidupnya dengan cara-cara kedagingan. Ya, jangan salahkan Tuhan kalau akhir kehidupan mereka kebinasaan, belum pada waktunya. Ya, kematian menjemput mereka belum pada waktunya. Nah, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, Bapak Ibu, hidup yang kekal ini jangan saudara perspektifkan, oh hidup yang kekal ini nanti mati masuk surga, ya. Tetapi hidup yang kekal ini artinya hidup yang berkelanjutan. Berkelanjutan, kita memiliki anak, mereka pun akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Karena kehidupan kita tidak tabur dalam daging, tetapi di dalam roh. Ya, artinya berkelanjutan, keturunan kita berkelanjutan. Segala sesuatu yang baik dari kehidupan kita berkelanjutan terus di atas muka bumi ini. Ya, itulah salah satu kekekalan yang boleh kita terima dalam kehidupan kita di bumi ini. Ya, sampai kepada kekekalan sesuatu hari nanti. Ya, Bapak Ibu, nah ini menjadi pelajaran bagi kita. Artinya kita jangan bingung dengan bagaimana Roh Kudus berkata, bagaimana Roh Kudus berbicara. Ya, Tuhan sudah menaruh firman-Nya dalam hati kita masing-masing. Ya, kita bisa mengambil keputusan, kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat pada waktunya. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita kerjakan. Karena saudara dan saya sudah dipastikan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang menuntun, yang menghibur, yang memberikan tuntunan dalam setiap kehidupan kita. Ya, cuma yang menjadi pertanyaan, mau nggak ketika ada situasi, kondisi, mari kita bertanya dalam diri kita, apa yang harus saya ambil keputusan? Belajar bijaksana untuk mengambil keputusan. Ya, belajar berpikir panjang untuk mengambil keputusan. Saya percaya bahwa ketika kita menjadi satu, ya, seperti suami istri menjadi satu, nggak mungkin istrinya mau ke Jakarta, suaminya mau ke Bandung, nggak mungkin. Karena mereka sudah menjadi satu. Kalaupun keputusannya siapapun yang ambil, istri maunya ke Bandung, pasti suami akan ikut ke Bandung. Suami mau ke Jakarta, pasti istri akan ikut ke Jakarta. Artinya di dalam Roh Kudus, saudara dan saya jangan takut untuk mengambil keputusan apapun. Yang penting segala sesuatu pertimbangkan dengan baik dalam pikiran saudara. Karena dalam kita ada Roh Kudus yang memberikan pertimbangan, pikiran, perasaan, yaitu yang terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya jangan sampai kehidupan kita lebih kepada condong kepada kedagingan. Kita tahu, wah ini nggak mendatangkan damai sejahtera di hati saya. Jangan kerjakan, jangan lakukan. Ya, ini tidak mendatangkan sukacita dalam diri saya. Jangan kerjakan, jangan lakukan. Ya, sebab kerinduan hati Tuhan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Dia mau itu mewarnai kehidupan kita sehari lepas ke sehari. Dia tidak mau anak-anaknya mengalami kedukaan, anak-anaknya mengalami frustasi, anak-anaknya mengalami stres dan lain sebagainya. Dia menginginkan saudara dan saya mengalami sukacita, damai sejahtera. Yang dikerjakan siapa? Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Nah, inilah tentang dimensi Roh Kudus. Bagaimana kita mengenal Dia yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana Dia bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk dituntun oleh Dia. Ya,
dengan tuntunan yang ada dalam hati setiap kita. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini mungkin ada kesaksian atau ada yang mau saudara tambahkan dari firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita sharing, masih ada waktu. Saya persilakan. Mungkin dari siapa? Om Jo, silakan Om Jo. Menabur dalam roh itu ini apa? Gimana caranya? Oke, sebelum saya jawab mungkin ada yang lain bisa jawab. Maksudnya bukan bisa jawab, bisa sharing, nggak apa-apa. Yuk, Pamit mungkin, Pamit. Menabur dalam roh itu apa? Contohnya apa? Belum dapat kebahagiaan. Belum dapat kewahyuan kok. Pak Andrian mungkin Pak Andrian bisa kasih. Ya. Kalau menurut Om Jo sendiri seperti apa menabur dalam roh? Ya, oke. Roh yang kita pelajari adalah roh, ada huruf besar dan ada huruf kecil ya Kak ya. Nah, bicara tentang roh huruf besar itu adalah roh Allah, ya roh Allah. Dan roh Allah mencerminkan sifat-sifat atau karakter-karakter Allah tentunya Kak ya. Karakter-karakter Allah, dia kasih, kembali lagi seperti muara tadi, dia kasih, dia memiliki damai sejahtera, sukacita gitu dalam kehidupan kita, kesabaran, kelemah lembutan. Nah, menabur dalam roh artinya kita mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak dalam kedagingan, tidak dalam hawa nafsu gitu. Artinya dengan tidak menggunakan hawa nafsu kita, contoh Om Jo kan orang proyek ya. Ada satu proyek gitu, ada satu proyek. Om Jo biasanya menggunakan sistem udah percaya aja kan gitu kan. Mungkin percaya aja gitu. Tetapi ketika Om Jo menggunakan suatu pemikiran ya, nggak bisa seperti ini. Harus ada ketentuan-ketentuan yang jelas misalkan. Nah, itu tuntunan roh mungkin yang memang tidak tercatat mungkin di Alkitab ya. Ketika kamu melakukan proyek, kamu harus begini dan begini. Mungkin nggak tercatat. Nah, tetapi seringkali kita belajar dari pengalaman kehidupan kita, itu bisa menjadi pelajaran untuk ke depan. Oh, hati-hati nih kalau ada bekerja sama seperti apapun. Jangan sampai menandatangani tanpa dipelajari terlebih dahulu misalkan, gitu ya. Nah, tuntunan roh ini adalah tuntunan yang bersifat dari dalam kehidupan kita bisa merasakan, kita bisa tahu, ada intuisi yang dari hidup kita, dari dalam diri kita, ini kayaknya nggak bisa nih ngambil keputusan dalam jangka waktu cepat, gitu. Kita uji dulu seperti apa keputusan yang bisa kita ambil, ya. Nah, intinya dalam kehidupan kita menggali kehidupan untuk menabur dalam roh. Artinya kita mengerjakan segala sesuatu jangan berdasarkan kedagingan kita, emosi kita atau hawa nafsu kita gitu, yang melampaui kebenaran itu sendiri. Contoh, proyek gede, udah pasti nih untungnya besar, kita main tanda tangan dan lain sebagainya. Nah, bukankah itu tidak bijaksana? Tetapi kalau kita yang bijaksana pasti kita akan mempunyai yang namanya tuntunan roh, kesabaran gitu untuk mengambil keputusan. Terus kemudian nahan diri untuk tidak mengambil keputusan secara cepat dan mungkin itu bisa salah, gitu ya. Artinya menabur dalam roh, kita akan menuai di sini kekekalan, gitu ya. Kekekalan artinya segala sesuatu yang kita lakukan ini tidak sampai mengalami kegagalan, dan itu keinginan hati Tuhan, ya. Setiap anak-anaknya tidak mengalami kegagalan, tetapi setiap anak-anaknya Tuhan mau kita semua berhasil di dalam Tuhan. Ya, intinya menabur dalam roh, apa yang menjadi karakter Tuhan, sifat Tuhan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dari mana tahu karakter Tuhan, sifat Tuhan? Dari apa yang kita baca dari firman Tuhan. Gitu. Karena Roh Kudus juga berbicara pasti berdasarkan apa yang Yesus katakan dalam firman Tuhan.
Gitu. Mungkin itu Om Jo menjawab nggak Om Jo? Kenapa? Ya, intinya melakukan firman Tuhan gitu ya. Ya, dasarnya ya harus sesuai dengan apa yang Yesus inginkan, yaitu keinginan roh itu. Memang definisi kata roh ini bisa menjadi sesuatu yang gimana ya kalau dikatakan abstrak gitu ya, abstrak. Oh, mengikuti keinginan roh, sepertinya abstrak roh ini gitu ya. Tetapi padahal seperti zaman dahulu, Musa kenapa dia bisa tahu dan menulis tentang kitab Kejadian gitu ya. Allah menciptakan ini dan lain sebagainya, hari pertama dan kedua dan ketiga, karena dia mendapat ilham roh secara langsung. Nah, kalau sekarang kita sudah diberikan firman, perkataan-perkataan Tuhan. Selain di dalam Alkitab, kita juga sudah ditulis dalam roh hati kita yang menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Ya, biarlah ini menjadi suatu bekal bagi kehidupan kita, di mana apapun yang kita ambil keputusan, yang penting kita berjalan bersama Tuhan Yesus, gitu ya. Jangan khawatir untuk istilahnya takut gagal nggak ya, dan lain sebagainya. Ya, pertimbangan, terus kita belajar menggali di dalam diri kita, karena Roh Kudus tinggal memang di dalam diri kita, gitu. Atau Om Jo punya pengalaman? Dia pengalaman dengan mengaku dalam daging. Hmm. Motivasinya tidak motivasi daging kan. Iya, iya. Mau pakai mic dong, mau biar kedengeran. Dengar? Dengeran ya? Dengeran. Jadi motivasi sangat menentukan. Jadi lawan dari mengaku dalam daging. Mengaku dalam daging itu kan memuaskan diri sendiri, hawa nafsu, motivasinya yang kedagingan lah ya. Iya, iya. Terkait diri sendiri dan sama. Iya, iya. Tapi kalau mengaku dalam roh itu berlawanan. Jadi motivasinya bukan untuk daging, tapi untuk depan kehidupan kita maksudnya. Iya, iya. Kita aja buat anak kita, karena apa yang kita lakukan berbuat baik, melakukan firman Tuhan itu akan ada dampak. Tapi melakukan firman Tuhan dengan tulus ya, bukan dengan motivasi yang salah, motivasi yang benar. Itu tapi belum terlalu ini jadi banget tadi itu. Ya, itu benar-benar tepat kok ya, tepat seperti itu. Intinya kita mengerti bahwa misalkan perbuatan daging telah nyata gitu ya. Di Alkitab dicatatnya malah terlalu tegas gitu ya. Perbuatan daging telah nyata, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Terhadap semuanya ini kupesankan kamu, jangan kamu hidup di dalamnya gitu. Nah, artinya kehidupan kita, apakah kita hidup dalam daging? Ya kita yang tahu gitu ya, kita yang tahu dan kita yang harus introspeksi ke dalam diri kita gitu. Nah, dalam kehidupan kita, jika kita hidup dituntun oleh roh, janji firman Tuhan, kita akan mengalami warisan kekal. Artinya anak cucu kita tidak meminta-minta roti, semua diberkati Tuhan sampai kepada keturunan yang selanjutnya dan selanjutnya. Selama bumi ini masih ada, selama bumi ini dikatakan kekal, quote and quote ya, anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kapan? Ketika kita berjalan di dalam roh, ya. Dalam roh artinya dalam firman kebenaran. Kita bukan anak kecil lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan kepada kita semua, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, waktu itu Tuhan berkata begini, manusia ini telah menjadi salah satu dari kita, ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, artinya sekarang ini kita yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita tahu, ini jahat, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh, ini oke, ini berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita bisa memilih sesuatu yang baik dan kita bisa mengerjakannya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya pekerjaan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, pasti tidak keluar dari jalur kebenaran firman. Ya, itu mungkin ada lagi yang lain. Pak Wid, ada sesuatu Pak Wid yang mau ditambahkan, sampaikan. Jerry, cukup. Ya, jawabannya Aing.
Apa tuh? Ini banyak jawabannya, tapi kesimpulannya menabur dalam roh adalah gaya hidup yang sengaja mengikuti pimpinan roh Amin. sehingga menghasilkan buah rohani kekal. Ini adalah panggilan untuk setia, mentaati, dan berfokus pada kehendak Allah. Amin. Ya, berfokus kepada kehendak Allah, melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bahkan dikatakan itu adalah sebagai ibadahmu yang sejati di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Masih ada yang mau menambahkan sesuatu, Pak Kris? Enggak, Pak Kris. Pak Edwin, mau nambahin sesuatu? Silakan, Pak. Tim bukain tim Roma 8 ayat berapa? 13. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, di sini dikatakan tetapi jika oleh roh huruf besar, artinya tetapi jika oleh roh Allah kamu mematikan perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Dan di ayat 14-nya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak menjawab malam hari ini buat kita semua. Oke, kalau nggak ada yang lain lagi, saya serahkan kepada Lina. Om Jo. Nggak, Musik Om. Ya, sekarang pesenan. Kau Allah yang hidup.
Tuhan. Terima kasih. Ketika Roh Kudus turun atas hidupmu, sesungguhnya engkau sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa untuk mengambil keputusan, kuasa untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan pergunakan kuasa itu seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Maka engkau akan berbahagia, keturunanmu akan diberkati Tuhan. Anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Dan apa yang menjadi kerinduanmu hari-hari ini di hadapan Tuhan? Tuhan tahu kerinduan hatimu. Dan pastikan engkau memiliki keyakinan penuh terhadap Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukannya buat hidupmu. Mungkin menurut dokter mustahil, mungkin menurut manusia itu mustahil, tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pikirkan perkara-perkara di atas, pikirkan perkara-perkara Kristus. Apa yang kau rindukan, apa yang kau cita-citakan, bawa itu ke dalam pemikiranmu di dalam Kristus Yesus. Maka segala sesuatunya, apa yang kau ikat di bumi akan terlepas di sorga, akan terikat di sorga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Ketika kau melepaskan berkat atas hidupmu, maka berkat dari sorga dicurahkan dalam hidupmu. Ketika kau melepaskan anugerah atas keluargamu, atas apa yang kau kerjakan, maka berkat di sorga akan dilepaskan bagi hidupmu. Sebab itu perkatakan segala sesuatu yang baik dalam hidupmu. Buang perkataan-perkataan kedagingan dari hidupmu. Buang perkataan-perkataan yang melemahkan, yang menjatuhkan dirimu sendiri. Bangun perkataan-perkataan yang baik melalui hidupmu, melalui perkataanmu. Karena perkataanmu adalah firman kehidupan. Ada Kristus yang berkata-kata melalui mulutmu. Ada Kristus yang bertindak dalam perasaanmu. Ada Kristus Yesus yang bertindak dalam segala tindakan tingkah laku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan segala sesuatu, kami melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan kami tidak menuntut balas, menuntut balik apa yang kami lakukan. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami tanpa menuntut balas Tuhan. Demikian juga ajarkan kami melakukan segala sesuatu dengan kerelaan hati kami ya Tuhan. Menurut kebahagiaan yang Tuhan sudah taruh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau menaruh damai sejahtera buat setiap kami. Ada sukacita yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami, yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan kebenaran Kristus yang selalu ada dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada seseorang pun di antara kami yang merasa hidup kami tidak layak. Semua kami dilayakkan oleh kebenaran Kristus yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan berikan kemampuan buat kami untuk melepaskan setiap ikatan, setiap belenggu yang ada di antara orang-orang yang kami jumpai ya Tuhan. Biar kiranya roh Tuhan berkuasa atas hidup kami, dan orang-orang yang terikat dilepaskan melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Bebaskan hidup yang terbelenggu.